Viral di media sosial. Seorang perempuan muda diduga nekat mencuri di minimarket. Aksinya terekam kamera dan langsung jadi sorotan warganet. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan seorang perempuan muda diduga melakukan pencurian di salah satu gerai Indomaret. Meski lokasi pastinya masih dalam proses konfirmasi, kejadian ini langsung menyita perhatian publik. Dalam rekaman tersebut, penjaga toko mulai mencurigai gerak-gerik terduga pelaku saat berada di dalam area penjualan. Ia terlihat beberapa kali bolak-balik di lorong rak, namun tidak tampak jelas mengambil barang. Kecurigaan semakin kuat ketika kasir tidak menemukan barang yang sesuai dengan pergerakannya sebelumnya. Setelah dilakukan pemeriksaan internal sesuai prosedur toko, ditemukan barang yang diduga belum dibayar dan disembunyikan di dalam pakaian. Meski sempat membantah, proses klarifikasi tetap dilakukan oleh pihak minimarket. Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Video ini pun memicu beragam reaksi warganet. Banyak yang menyayangkan tindakan tersebut, apalagi diduga dilakukan oleh generasi muda. Sebagian mengingatkan pentingnya pendidikan karakter, integritas, dan kesadaran hukum sejak dini. Peristiwa ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa tindakan sekecil apapun bisa berdampak besar, terutama di era media sosial. Jadi, selalu jaga kejujuran dan bijak dalam bersikap. Menurut kamu, bagaimana seharusnya kasus seperti ini disikapi? Sama aja lah, gue gak mau risih, gue dipegang udah gak ada, demi Allah semua. Demi Parah banget kamu ya. Lu nyuri aja demi Allah lu. Lazim, orang. Astagfirullahaladzim. Lu nyuri loh, masih ngomong astagfirullah. Lu tahu nggak nyuri itu dosa? Tahu nggak nyuri dosa? Warga Kalimantan Barat sempat khawatir soal BBM langka. Tapi tenang, ini penjelasan resminya dan stok dipastikan aman. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan bergerak cepat mengatasi gangguan distribusi BBM di wilayah Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Penyebabnya ternyata karena pendangkalan Sungai Kapuas Melawi dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Area Manager Communication, Relations, dan CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, kedalaman sungai saat ini hanya sekitar 2,25 meter. Padahal batas aman pelayaran kapal tanker atau safe draft limit mencapai 4 meter. Akibatnya, kapal tanker belum bisa melanjutkan perjalanan normal menuju fuel terminal Sintang. Beberapa kapal saat ini masih bersiaga di wilayah Sanggau sambil menunggu skema darurat. Meski begitu, Pertamina memastikan stok BBM tetap dalam kondisi aman. Sebagai solusi, distribusi kini diperkuat lewat jalur darat dari fuel terminal Sintang dan integrated terminal Pontianak. Memang waktu tempuh lebih lama, tapi ini langkah paling efektif agar suplai ke SPB tetap berjalan. Pemerintah Kabupaten Melawi juga langsung menggelar rapat bersama Pertamina, DPRD, dan aparat kepolisian untuk mempercepat distribusi dan memperketat pengawasan agar tidak terjadi pembelian berlebihan. Pertamina juga memanfaatkan sistem digital untuk memantau distribusi secara real-time. Masyarakat diimbau tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Dengan langkah ini, pasokan energi di Kalimantan Barat diharapkan tetap stabil hingga kondisi Sungai Kapuas kembali normal. Coba pikirkan, mobil Anda dicuri. Tapi yang lebih mengejutkan, di dalamnya ada bayi 4 tahun. Dan yang bikin geleng kepala, pencurinya justru kembali untuk mengantar si anak sebelum kabur lagi. Berikut kisah unik yang terjadi pada Januari 2021 di Beaverton, negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Seorang wanita meninggalkan mobil SUV miliknya dalam keadaan mesin menyala dan pintu tidak terkunci. Situasi ini dimanfaatkan oleh seorang pria yang langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun beberapa menit setelah melaju, pelaku baru menyadari ada anak kecil berusia 4 tahun di kursi belakang. Alih-alih terus kabur, pria itu justru berbalik arah dan kembali ke lokasi awal. Ia mengembalikan sang anak dalam keadaan selamat kepada ibunya. Yang mengejutkan, sebelum pergi lagi, pelaku sempat menegur si ibu karena meninggalkan anaknya sendirian di dalam mobil yang masih menyala. Setelah itu, ia kembali masuk ke dalam SUV dan kabur untuk kedua kalinya.
Polisi di Beaverton pun melakukan penyelidikan atas kasus pencurian mobil yang tidak biasa ini. Dari kejadian ini, ada satu pelajaran penting. Jangan pernah meninggalkan anak sendirian di dalam kendaraan meskipun hanya sebentar. Menurut kamu, tindakan pelaku ini lebih kejahatan biasa atau kisah yang absurd? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Viral di media sosial, seorang bocah 12 tahun di Sukabumi meninggal dunia dengan luka bakar serius. Apa sebenarnya yang terjadi? Kasus tragis ini menimpa Nizam Syafei, warga kampung Lewinanggung, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nizam meninggal dunia pada Kamis sore setelah sempat mendapat perawatan intensif di IGD RSUD Jampang Kulon. Sang ayah Anwar Satibi mengaku saat berangkat kerja kondisi Nizam sehat. Namun beberapa jam kemudian, istrinya mengabarkan bahwa anaknya demam tinggi hingga mengigau. Saat pulang, Anwar terkejut melihat tubuh putranya sudah melepuh di sejumlah bagian. Muncul dugaan bahwa luka tersebut bukan karena sakit biasa. Beredar informasi korban diduga mengalami kekerasan fisik hingga disuruh meminum air panas. Polisi dari Polres Sukabumi kini masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian. Ayah korban mengaku mengizinkan autopsi demi mengungkap fakta sebenarnya. Ia juga menyebut dugaan kekerasan serupa pernah terjadi sebelumnya dan sempat dimediasi. Nizam dikenal sebagai anak pendiam dan merupakan santri di salah satu pondok pesantren di Sukabumi. Ia bercita-cita menjadi ustaz. Saat ini, proses hukum masih berjalan. Publik diimbau menunggu hasil resmi penyelidikan dan tidak berspekulasi berlebihan. Ramadan harusnya jadi bulan penuh kedamaian. Tapi, bagaimana kalau masih ada aksi sweeping warung makan? Ini pesan tegas dari MUI. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Cholil Nafis, meminta masyarakat untuk tidak melakukan sweeping atau razia sepihak terhadap warung makan yang buka selama bulan Ramadan. Menurutnya, orang yang berpuasa tidak perlu melakukan tindakan seperti itu. Ia menegaskan, tugas umat bukan mensweeping, melainkan memperkuat diri dan saling menghormati. Di sisi lain, pemilik warung makan juga diminta tetap menjaga sikap saling menghargai terhadap mereka yang sedang berpuasa. Cholil juga mendorong pemerintah daerah agar mengatur secara bijak operasional warung makan di siang hari, supaya tetap menjaga kehusyukan dan kondusivitas selama Ramadan. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat kesalehan sosial dan harmoni kebangsaan. Ramadan bukan hanya soal ibadah pribadi, tapi juga tentang empati, kepedulian, dan persaudaraan sebagai bangsa. Jadi, Ramadan tahun ini, mari fokus memperbaiki diri, bukan menghakimi orang lain. Gugatan guru honorer soal anggaran pendidikan dan program makan bergizi gratis disebut lemah oleh Menteri Keuangan. Benarkah pasti kalah di Mahkamah Konstitusi? Ini penjelasan lengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi gugatan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan seorang guru honorer ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini mempersoalkan dugaan pengalihan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Purbaya, pemerintah akan mengikuti proses hukum yang berjalan, namun ia menilai kekuatan gugatan tersebut lemah. Kalau lemah, ya pasti kalah, ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta. Gugatan ini diajukan oleh guru honorer bernama Reza Sudrajat. Ia menilai alokasi pendidikan bisa turun di bawah 20% seperti yang diwajibkan pasal 31 UUD 1945 jika anggaran MBG tetap dimasukkan dalam pos pendidikan. Bahkan menurutnya anggaran murni pendidikan hanya sekitar 11,9% dari APBN. Reza juga merasa kebijakan ini berdampak pada kesejahteraan guru honorer dan peluang pengangkatan menjadi ASN. Dalam sidang perdana, hakim meminta pemohon memperjelas hubungan antara statusnya sebagai guru dengan dugaan kerugian konstitusional. MK memberi waktu 14 hari untuk perbaikan permohonan. Kini, semua mata tertuju pada putusan MK. Apakah gugatan ini benar lemah? Atau justru membuka perdebatan besar soal prioritas anggaran pendidikan? Kita tunggu bersama perkembangan selanjutnya. Lagi ramai di media sosial, nama Tiara Kartika tiba-tiba jadi trending. Apa sebenarnya yang terjadi?
Simak sampai akhir karena ada fakta penting dan risiko yang perlu kamu tahu. Nama selebgram Tiara Kartika mendadak viral sejak Rabu 18 Februari 2026. Ia dikaitkan dengan dugaan insiden video call seks atau VCS yang rekamannya disebut-sebut tersebar di media sosial. Isu ini dengan cepat menyebar di TikTok, Instagram, hingga aplikasi perpesanan, membuat kata kunci seperti Tiara Kartika viral dan Tiara viral TikTok melonjak tajam di pencarian. Tiara sendiri dikenal sebagai kreator konten dengan tarian energik dan aktif membagikan aktivitasnya di Instagram. Namun dalam beberapa hari terakhir, perhatian warganet justru beralih pada perburuan link video yang diklaim menampilkan dirinya dalam konten privat. Penting untuk diingat, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait kebenaran video tersebut. Banyak tautan yang beredar justru berpotensi menjadi modus penipuan digital seperti phishing, pencurian data pribadi, hingga penyebaran malware. Jadi, sebelum klik link yang belum jelas sumbernya, pastikan kamu waspada. Jangan sampai rasa penasaran malah berujung pada risiko keamanan data pribadi kamu sendiri. Utang Indonesia tembus 9.637 triliun rupiah. Angkanya memang fantastis. Tapi tenang dulu, Menteri Keuangan bilang kondisinya masih aman. Kok bisa? Hingga 31 Desember 2025, total utang pemerintah tercatat 9.637,9 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan produk domestik bruto atau PDB, rasionya 40,46%. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, angka ini masih dalam batas terkendali. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia relatif lebih rendah. Malaysia memiliki rasio utang sekitar 64% terhadap PDB, Thailand sekitar 63,5%. Sementara Singapura jauh lebih tinggi, bahkan berada di kisaran 165 sampai 170% terhadap PDB. Pemerintah juga memastikan defisit APBN tetap dijaga di bawah 3%. Sepanjang 2025, defisit tercatat 695,1 triliun rupiah atau 2,92% dari PDB. Masih sesuai aturan. Menurut Purbaya, defisit ini memang dimanfaatkan untuk ekspansi fiskal dan memberi stimulus agar ekonomi kembali tumbuh. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi 2025 berhasil menyentuh 5,11%. Artinya, strategi pemerintah adalah mendorong ekonomi tanpa melewati batas aman fiskal. Jadi, meski angka utang terlihat besar, pemerintah menegaskan kondisinya masih terkendali. Menurut kamu, strategi ini sudah tepat atau masih perlu evaluasi? Kenapa sih video Mojang Karawang viral lagi di tahun 2026? Padahal kasusnya sudah lama banget. Belakangan ini kata kunci video Mojang Karawang viral kembali trending di Google pada 20 Februari 2026. Pencariannya melonjak tajam dan bikin banyak orang penasaran. Ternyata ini adalah kasus lama yang terjadi di Karawang pada November 2018. Sedikit kilas balik. Saat itu beredar video bermuatan asusila yang melibatkan dua remaja dewasa. Pemeran perempuan berinisial AR, seorang siswi di sekolah favorit, dan pemeran pria berinisial M, mahasiswa di Jawa Barat. Awalnya video itu bersifat privat, direkam pada Juli 2018. Namun tanpa izin, file tersebut berpindah tangan dan akhirnya tersebar luas, bahkan sempat diputar di lingkungan sekolah. Kasus ini langsung ditangani oleh Polres Karawang. Perekam dan penyebar pertama dijerat dengan Undang-Undang ITE. Tapi dampak terberat justru dirasakan pihak perempuan. Ia mengalami tekanan sosial yang besar hingga harus pindah sekolah, padahal dikenal sebagai siswi berprestasi di bidang seni. Lalu kenapa viral lagi sekarang? Belum ada penjelasan resmi. Biasanya kasus lama muncul kembali karena unggahan ulang atau konten yang memancing rasa penasaran di media sosial. Dari sini kita bisa belajar. Jejak digital itu tidak pernah benar-benar hilang. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dampaknya. Jangan sampai satu klik kita merusak masa depan orang lain. Netizen heboh, video panas mahasiswa KKN Lombok Timur berdurasi 13 menit baru-baru ini viral. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bahas.
Jadi, kasus ini terjadi saat mahasiswa lagi KKN di salah satu desa di Lombok Timur. Alih-alih fokus bantu warga, pasangan mahasiswa ini malah terekam melakukan hal yang nggak pantas. Video ini langsung bikin geger netizen, komentar nggak berhenti berseliweran, dan pastinya bikin banyak orang syok sekaligus penasaran. Kasus ini bukan cuma soal viral doang, tapi juga jadi pengingat penting soal etika dan tanggung jawab di dunia digital. Konten pribadi yang tersebar bisa merusak reputasi, bahkan bisa berujung masalah hukum. Sekali viral, nyeselnya bisa bertahun-tahun. Makanya, kesadaran digital dan self-control itu wajib banget, apalagi buat mahasiswa. Kampus dan orang tua juga harus lebih siap. Pembekalan soal etika digital dan risiko media sosial sebelum KKN sangat penting, supaya pengalaman KKN tetap positif dan aman. Sementara masyarakat, jangan cuma ikut menyebar atau nonton konten dewasa viral, karena itu cuma bikin masalah tambah besar. Jadi, pelajaran dari kasus ini jelas, semua tindakan punya konsekuensi, apalagi di era digital yang cepat banget viralnya. KKN seharusnya jadi pengalaman seru, edukatif, dan positif, bukan bikin malu. Ingat, bijak di media sosial, jaga etika, dan nikmati KKN tanpa risiko. Netizen, sudah saatnya kita semua lebih sadar dan berhati-hati dengan konten pribadi. Halo teman-teman, belakangan media sosial Indonesia heboh dengan tren baru, video cukur kumis. Klip pendek ini menampilkan seorang wanita berhijab hitam dengan hoodie krem di kamar. Ia bilang baru pulang dari rumah teman, lalu terlihat melakukan aktivitas yang dikaitkan dengan mencukur bulu di area tertentu. Banyak netizen menyoroti ekspresinya yang merem melek hingga memicu spekulasi. Tapi penting dicatat, video ini tidak ada adegan dewasa atau eksplisit. Sensasi heboh muncul karena caption dramatis dan imajinasi penonton. Pencarian di TikTok, Instagram, dan Twitter _X menunjukkan tidak ada versi panjang resmi. Semua unggahan hanya klip pendek dari akun-akun tertentu. Jadi, klaim video full kemungkinan hoax atau clickbait. Fenomena ini viral karena kontennya ambigu, ekspresi provokatif, efek FOMO, dan akun yang suka bikin narasi sensasional. Kesimpulannya, tetap bijak ya teman-teman, verifikasi sebelum percaya, hindari link mencurigakan, dan fokus ke konten yang bermanfaat. Viral datang dan pergi, tapi literasi digital itu penting.